sesuatu tentang materi, suatu objek, terus dikumpulin data-datanya, terus dianalisis. Menganalisis data yang udah diambil dari field, maksudnya dari Menganalisis data keuangan. Analisa data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Zaki Cahaya Putra, SEMAK Akasititi, selaku dosen topik khusus Sistem Informasi, dan teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan membahas materi tentang Data and Analytics. Sebelum membahas materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Ines Aditya, dengan NIM 52111911063. Lalu yang kedua ada Putri Rizkia Rahmawati dengan NIM 52111911072. Lalu yang ketiga ada Fuji Widasari dengan NIM 52111911077. Selanjutnya yang keempat ada Dan Berlan Fajar Sidik dengan NIM 52111911081. Lalu yang kelima ada Hana Ariesta dengan NIM 52111911085. Lalu yang keenam ada Kintan Latifa Zahru dengan NIM 52111911095. Dan yang terakhir ada Zulfa Budiarti Azan dengan NIM 52111911105. Apa itu data and analytics? Data and analytics adalah ilmu dalam menganalisis data mentah untuk membuat kesimpulan tentang informasi tersebut. Banyak teknik dan proses dalam data analitik yang telah diotomatisasi menjadi proses mekanis dan algoritma yang bekerja pada data mentah untuk digunakan oleh manusia. Atau, data and analytics merupakan istilah yang mencakup berbagai jenis analisis data. Semua jenis informasi dapat dikenai teknik data analitik untuk mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan berbagai hal. Definisi menurut para ahli. Menurut Ardana 12, menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satu uraian dasar. Sedangkan menurut Taylor, mendefinisikan bahwa analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe data and analytics. Tipe data and analytics terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu analisis deskriptif atau descriptive analytics, yaitu sebuah metode untuk menggambarkan karakteristik dari kumpulan data. Misalnya data laporan keuntungan bulanan suatu bisnis dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana kinerja suatu departemen dan faktor apa yang menyebabkan kenaikan atau penurunan laba. Selain itu, hasil analisis deskriptif juga bisa dikombinasikan dengan data lain untuk melihat kelemahan dan kelebihan suatu produk. Selain laporan laba, data transaksi juga bisa digunakan untuk melihat bagaimana karakteristik konsumen menggunakan data demografis. Yang kedua yaitu analisis prediktif atau predictive analytics. Analisis prediktif dapat membantu perusahaan untuk memperkirakan kemungkinan suatu peristiwa terjadi, kapan peristiwa tersebut akan terjadi, atau perubahan apa yang muncul di masa mendatang. Agar bisa menggunakan analisis ini, perusahaan membutuhkan data historis dan data saat ini. Yang ketiga yaitu analisis diagnostik atau diagnostic analytics, yaitu metode untuk memecahkan informasi yang tersedia dan mengidentifikasi penyebab di balik masalah, peristiwa, dan perilaku tertentu. Misalnya sebuah perusahaan ingin mendapatkan insight mengenai karyawan. Dengan bantuan analisis data, perusahaan dapat mencari dan membuat laporan mengenai kinerja karyawan, seperti absensi, masa kerja, target yang dicapai, dan lain sebagainya. Analisis diagnostik biasanya disajikan menggunakan dashboard interaktif untuk menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan.
Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu analisis preskriptif atau prescriptive analytics. Analisis ini dimanfaatkan untuk memilih dan membandingkan rekomendasi atau solusi mana yang paling cocok untuk situasi tertentu. Contoh pengaplikasian analisis ini adalah pada aplikasi penunjuk arah yang menggunakan analisis preskriptif untuk merekomendasikan jalur tercepat sampai ke tempat tujuan. Selanjutnya ada fungsi lain dari data and analytic, yaitu hasil perhitungan yang akurat dan reliable. Penggunaan data analitik menjadikan hasil perhitungan data statistik menjadi lebih akurat dan reliable atau dapat dipercaya. Selanjutnya, dapat membantu riset pasar dari sebuah bisnis. Untuk memudahkan proses riset pasar, perusahaan harus mulai menerapkan teknologi yang tepat. Karena itulah, kini banyak perusahaan menerapkan data analitik untuk memudahkan proses riset pasarnya. Selanjutnya ada penerapan data analitik di Indonesia. Salah satu perusahaan yang menerapkan sistem pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dengan baik adalah PT Garuda Indonesia Tbk. Berkembangnya teknologi dengan pesat membuat PT Garuda Indonesia Tbk menggunakan sistem elektronik dalam memecahkan masalah, seperti e-procurement dalam supply chain management system dan program e-recruitment. E-procurement telah membantu Garuda Indonesia dalam menjalin kesepakatan kontrak, meningkatkan komunikasi dengan pemasok terkait dengan proses pembelian, dan juga membantu Garuda Indonesia dalam mengeliminasi eksternalitas yang bersifat negatif. Sementara itu, proses rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan Garuda Indonesia berbasis online, dengan tujuan agar proses seleksi calon karyawan lebih efisien. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, penerapan data analistik di luar negeri. Tableau adalah perusahaan analisis data di Amerika Serikat. Mereka memiliki alat untuk membantu mengatur data serta mengaturnya ke dalam bentuk grafis. Baru-baru ini, merek itu dibeli oleh tenaga penjualan. Meskipun berhubungan dengan angka penjualan, mereka masih beroperasi secara individu. Mereka pada saat ini lebih berfokus pada analisis bisnis dan format visual. Dengan sering update, mereka terus merilis fitur baru untuk perangkat lunak. Baru-baru ini juga sangat scalable data peta vektor dibuat tersedia dengan data terbaru tabu analisis perangkat terbaru terupdate. Pada tahun-tahun mendatang, diharapkan bahwa brand Tableau pendapatannya akan lintas $1 miliar, sehingga membuatnya menjadi salah satu perusahaan terbaik dalam data analisis di seluruh dunia. Selanjutnya, pengembangan data dan analistik di masa yang akan mendatang. Dunia akan menjadi digital. Era digital berpotensi untuk mengubah setiap aspek kehidupan sehari-hari. Dari membentuk kembali bagaimana cara orang membuat keputusan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan menciptakan model bisnis baru untuk mengoptimalkan rantai nilai untuk tingkat efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknologi digital saling terhubung dan menguatkan. Hal ini membuat perkembangan berjalan dengan sangat cepat. Selanjutnya, pengembangan data dan analitik di masa yang akan mendatang. Ada matematika untuk data science. Gradien ini digunakan untuk mengukur seberapa besar output ketika suatu fungsi berubah jika input diubah. Selanjutnya, aljabar linear. Dimanfaatkan sebagai neural network yang digunakan untuk mengaplikasikan transformasi ke matriks saat memberi model yang tersedia ke data. Selanjutnya ada probabilitas dan statistika adalah basis dari data science. Teori probabilitas diperlukan untuk membuat prediksi. Selanjutnya ada konsep gambaran sistem data analis. Yang pertama tentunya seorang data analis mulai menentukan dan mengumpulkan data, misalnya sesuai dengan usia, minat, jenis kelamin. Setelah seorang data analis menentukan data sesuai dengan minat, selanjutnya seorang data analis mulai mengumpulkan data. Bisa melalui sosial media, survei, melalui karyawan, dan lain-lain. Setelah data terkumpul, seorang data analis mulai mengorganisir data untuk keperluan analisa. Jadi data mana saja yang digunakan untuk keperluan analisa. Data yang telah diorganisir tersebut selanjutnya dilakukan penyortiran data. Misalnya ada data yang tidak lengkap atau data yang terduplikasi atau data yang error, itu sudah dikoreksi di dalam penyortiran. Jadi siap untuk dianalisa.
Kesimpulan, data analitis merupakan istilah yang mencakup berbagai jenis analisis data. Teknik data analisis dapat mengungkapkan tren dan metrik yang tidak akan hilang dalam kumpulan informasi. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses dalam meningkatkan efisiensi keseluruhan bisnis atau sistem dan juga membantu untuk pengambilan keputusan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.